Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Masyarul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk dapat beribadah di malam bulan suci Ramadan dan dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Kemudian salawat beserta salam marilah senantiasa selalu kita panjatkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki malam yang ke-9, benar ya? Malam yang ke-9 bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih merasakan nikmatnya beribadah di bulan suci Ramadan. Setiap malam, bapak-bapak, ibu-ibu yang salat di Masjid Al-Furqan yang kita cintai ini, setiap imam ataupun yang menyampaikan kultumnya pasti membaca surat yang ada di Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183, dan mungkin kita semuanya sudah hafal. Karena sering kita dengar, sering disampaikan oleh khatib Jum'at, oleh yang menyampaikan tausiah dan lain sebagainya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tujuannya adalah agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kemudian saya bacakan juga tadi salah satu hadis Nabi Muhammad SAW dan juga mungkin sering sudah disampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang beribadah puasa, yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena keimanan, kemudian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 bulan yang lalu mungkin atau 2 bulan yang lalu kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berkahi kami di 2 bulan sebelum Ramadan dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, sampai detik ini kita sudah menikmati bulan suci Ramadan di hari yang ke-9. Apakah kita akan tetap bisa menikmati bulan suci Ramadan sampai hari yang ke-10, sampai hari yang ke-11, atau sampai 30? Wallahu a'lam. Karena di tengah-tengah kehidupan kita atau di jalannya kehidupan kita ini pasti ada qati'un ni'am, kematian. Berapa banyak orang yang sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dari tahun yang lalu sudah berdoa. Di hari terakhir bulan suci Ramadan tahun yang kemarin sudah berdoa, ya Allah, sampaikanlah aku di bulan suci Ramadan tahun depan. Bulan berganti bulan, alhamdulillah sudah dapat tahun ini. Ada yang 1 hari atau bahkan ada yang maghrib di tanggal 1, tanggal 3 kemarin mau niat sholat tarawih, di masjid tahu-tahu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang baru 1 hari sudah dipanggil Allah, ada yang sudah 3 hari, atau bahkan tidak sama sekali. Padahal dia sudah beriman, sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sampaikanlah aku di bulan suci Ramadan.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang mungkin juga sering disampaikan, tapi kita kadang merasa, oh saya sudah di bulan suci Ramadan nih, saya harus fokus beribadah. Saya alhamdulillah sudah sampai di bulan suci Ramadan. Tapi ada salah satu hadis yang sering juga disampaikan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa min siyamihi, dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadahnya, dari ibadah puasa itu, illal ju' wal 'atash, kecuali lapar dan dahaga saja, lapar dan haus saja. Kalau dalam bahasa Arab, kam itu artinya berapa. Kam umron laka, berapa umurmu. Kam kitaban laka, misalnya. Berapa buku yang kamu punya. Di sini sebenarnya bukan kam min so'imin, berapa orang yang puasa. Bukan begitu cara mengartikannya. Tapi dalam bahasa Arab, kam min itu artinya kata yang menjelaskan seberapa banyak. Kam min so'imin, berapa banyak, seberapa banyak orang yang berpuasa, laisa min siyamihi, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu, illal ju' wal 'atash, kecuali lapar dan dahaga saja. Kok bisa? Padahal rukun puasa itu cuma ada 2. Niat, yang kedua menahan dari segala yang membatalkan puasa. Kalau kita sudah itu dari subuh, dari sholat subuh sampai maghrib, kita dikatakan orang yang berpuasa. Tapi di sini Nabi Muhammad SAW menjelaskan kamin so'imin, berapa banyak orang yang puasa, bukan berapa banyak orang yang tidak puasa. Kalau orang yang tidak puasa, ya pasti dia tidak puasa dengan alasan yang berbeda-beda. Mungkin karena memang dia tidak puasa, tidak mau puasa, atau memang ada halangan. Karena kita mengetahui ada beberapa hal yang memang membatalkan puasa. Tapi dibedakan, mana yang bisa membatalkan puasa, mana yang bisa membatalkan pahala puasa. Nah, ini yang termasuk di hadis Nabi Muhammad, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Dia puasa, dia menahan makan, menahan minum, menahan hubungan suami istri bagi suami istri, tidak haid, tidak nifas untuk perempuan dan lain sebagainya. Dia puasa, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu. Kenapa bisa begitu? Karena ada beberapa hal yang menyebabkan dia tidak mendapatkan pahala puasa. Saya sampaikan ada 3. Ada 3 yang bisa membatalkan pahala puasa. Bukan membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa. Kita tetap puasa, kita tetap dikatakan puasa, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Yang pertama, kita tidak menjaga lisan, tidak menjaga lidah, tidak menjaga mulut dari hal-hal yang menyakiti orang lain, ghibah, kemudian mengadu domba, dan lain sebagainya, berbohong, dusta. Ketika kita berdusta, ketika kita berbohong, itu tidak membatalkan puasa secara langsung. Tidak, kita tidak makan, kita tidak minum, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melaksanakan hal yang demikian, maka pahala kita tidak akan dapat. Pahala puasa itu tidak akan kita dapatkan. Kita akan jauh dari tujuan puasa itu, kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Yang kedua, yang tidak kita jaga adalah anggota tubuh, pendengaran, penglihatan, penciuman, dan lain sebagainya. Kita berpuasa, kita menahan lapar dan haus, kita tidak makan, tidak minum, tapi kita mendengarkan hal-hal yang haram, kita berkata hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat hal-hal yang tidak
dianjurkan, bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh agama kita. Kita mendengar hal-hal yang kita anggap biasa saja, tapi dalam Islam itu dilarang, akan membatalkan pahala puasa kita. Yang pertama menjaga lisan, tidak menjaga lidah. Yang kedua tidak menjaga pendengaran, panca indera kita. Yang terakhir, yang ketiga, kita tidak menjaga anggota tubuh. Kita tidak menjaga badan kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa, menahan dahaga, menahan lapar, tidak makan, tidak minum dan lain sebagainya, tapi anggota tubuh kita bermaksiat kepada Allah. Apa maksiatnya? Banyak. Bukan cuma hal-hal yang memang benar di dalam hukum agama kita atau di hukum masyarakat kita, itu tidak baik. Zalim dengan orang, anggota tubuh kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah namanya maksiat. Maksiat bisa kepada Allah, bisa kepada manusia, bisa kepada makhluk Allah yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi di hari yang ke-9 ini masuk ke hari yang ke-10, marilah kita sejenak berpikir, kita merenung. Alhamdulillah kita sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kita termasuk yang menemui dan bisa beribadah, berpuasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Tapi marilah kita sesekali merenung, apakah puasa kita ini sudah termasuk yang benar-benar dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yang benar-benar sudah diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau belum, 3 hal tadi masih menjadi keseharian kita, masih menjadi kebiasaan kita, mumpung baru di 10 yang awal, masih 20 yang akhir lagi insya Allah. Mudah-mudahan semakin hari ibadah puasa kita, ibadah-ibadah yang lain juga, baca Al-Quran dan lain sebagainya, sedekah, mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi, sehingga esensi dari puasa itu dan tujuan utama dari puasa tersebut adalah la'allakum tattaqun. Kita menjadi hamba Allah yang bertambah takwanya, bukan cuma bertambah. Apa kira-kira yang sekarang bertambah? Berat badan mungkin, karena makannya berlebihan, atau malah pengeluarannya yang bertambah karena kita berlebihan dalam menyiapkan sahur dan berbuka misalnya. Bukan itu. Tujuannya adalah kita bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar dari bulan Ramadan menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa dari sebelumnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang demikian, sehingga kita menjadi hamba Allah yang mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala lewat bulan suci Ramadan ini. Inilah mungkin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.